Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Selasa kemarin terjadi perlawanan buyer yang cukup signifikan meskipun posisi high yang tertinggi di hari Senin tidak mampu di break, tapi dorongan buyers momentum ini sangat kuat ya. Ini karena kalau kita ketahui kemarin data flash manufacturing PMI dan flash service PMI menunjukkan angka yang cukup bagus ya, di atas daripada ekspektasi, di atas daripada 50%, dan ini menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Maka di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan membentuk impulsif bullish. Menurut saya dengan adanya dorongan buyers momentum ini menunjukkan aktivitas penguatan lagi untuk indeks dolar ya. Apalagi hari ini candle berhasil breakout daripada high yang terjadi hari Selasa kemarin dan sekarang menunjukkan level tertingginya di 106.39. Ini merupakan adanya buyers momentum yang sangat kuat untuk indeks dolar saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat di posisi saat ini ya, memang market kecenderungan bergerak konsolidasi ya, dimana buyer dan seller ini masih memiliki kekuatan yang seimbang untuk hari ini, dan posisinya juga sudah berada di area supply, dan posisi ini pergerakan di hari kemarin ya menunjukkan buyers momentum yang sangat tinggi, tapi di posisinya memang secara keseluruhan body candlenya semakin ke atas semakin mengecil. Ini menunjukkan seller momentum sudah mulai menekan di wilayah area ini, dan yang ada di posisi order block time frame 1 jam bahkan di area imbalance ini tidak menunjukkan konfirmasi adanya perlawanan seller sama sekali, dan posisinya masih bergerak cukup kuat sampai dengan posisi saat ini. Dan ini sesi Asia tadi ya, ada pembentukan bullish engulfing. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ada pembentukan bullish engulfing, saya tandain ya, ini adalah batas breakoutnya untuk saat ini di time frame 4 jam. Ketika area 106.16 area tersebut terjadi breakout di bawah area ini, maka di situ bisa dikatakan akan terjadi yang namanya koreksi untuk indeks dolar. Karena saya melihatnya indeks dolar ini masih dalam posisi bearish ya, masih dalam posisi bearish. Oke, jadi kalau saya tandain areanya ini di 106.160, kalau area ini di breakout maka akan bergerak minimal menguji 50% dari kenaikan kemarin. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan posisi titik B di posisi pergerakan di hari kemarin dengan mengukur pola seperti ini, kita tandain dulu. Oke, di angka 105.84 itu merupakan target untuk koreksinya ya sampai dengan wilayah area ini. Oke, kurang lebih di sini nih. Nah, ini menjadikan titik pemantauan ya, di area ini adalah targetnya. Pantau wilayah area ini ketika market berada di posisi ini, apakah ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun 3-in setup. Pantau wilayah tersebut. Nah, kalau masih bergerak membentuk impulsi bearish, maka market akan bergerak terus menuju ke area key supportnya kembali ya, menguji ke area tersebut. Jadi kalau di sini masih impulsi bearish, pergerakannya masih kuat turun ke 105.36. Hal tersebut yang akan diuji. Tapi kalau di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka dia akan bergerak naik kembali. Oke. Ini gambaran saya untuk indeks dolar hari ini ya. Karena saya melihatnya area yang di posisi ini, di sini nih yang membentuk pola inside bar. Oke. Ini juga rawan akan terjadinya liquidity ya di posisi ini.
kecuali di posisi atas ya. Nah, di sini rawan akan terjadinya liquidity karena polanya area ini menurut saya tidak menunjukkan area perlawanan seller di posisi tersebut. Oke, saya tandain dulu. Oke, nah area tersebut, dan adapun penolakan kuat itu di area sini ya. Nih, oke, kita tandain. Nah, di area sini dimana ini ada pembentukan unmitigated shadow. Jadi pola pergerakan ketika nanti dia bergerak naik, pantau di area sini. Kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa saya katakan indeks dolar akan kembali lagi melemah. Tapi kalau di situ ternyata tidak ada perlawanan seller sama sekali, dia akan bergerak naik ya, dan breakout daripada key resistance. Kalau itu terjadi, maka tren daripada indeks dolar ini akan kembali lagi bullish. Catatannya di situ. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Dan kalau saya tarik trend line atas di posisi ini, di sini nih. Nah, ini. Oke. Akan mencoba menguji kuat area ini. Ya, menuju unmitigated shadow. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar saat ini. Yang pastinya karena ada dorongan buyers momentum di hari kemarin, ini mengidentifikasi bahwasanya tekanan buyernya masih sangat kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini akan menguji kuat wilayah area resisten kunci, tentunya di situ, tapi dengan tahapan dia harus berhasil break atau tidak di area unmitigated shadow. Tapi posisi batas bawah yaitu batas breakout 106.16. Kalau area yang di breakout oleh impulse bearish dan close di bawah level 106.16, maka menunjukkan penurunan dan menguji area 50% di 105.83 di wilayah area ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Saya katakan untuk indeks dolar masih dalam trend bearish untuk time frame saat ini, time frame 4 jam ataupun time frame 1 jam. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu Euro USD. Oke, untuk Euro USD, karena kalau kita lihat tadi indeks dolar kembali lagi menguat dengan buyer momentum yang sangat kuat. Kebalikannya di Euro USD terjadi tekanan seller momentum yang sangat kuat, bahkan berhasil breakout di bawah 1.05950. Posisi ini menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat tinggi ya, meskipun low yang terbentuk di 1.05714 tidak di break, dan posisinya memang berhasil breakout high lebih tinggi di 1.06779 yang menunjukkan arah pergerakan masih bullish. Tapi hari ini low berhasil di break ya. Low posisi di hari Selasa kemarin di break oleh candle di hari saat ini, yaitu hari Rabu. Tapi ini kan masih belum selesai. Tapi minimal ini sudah terjadi pullback, dan menurut saya akan menguji kuat area trendline bawah. Secara keseluruhan hari ini untuk Euro USD masih dalam posisi seller ya, yang sangat kuat. Jadi pergerakannya mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi tekanan seller berlanjut. Intinya di situ. Sekarang coba kita mencari informasi yang lebih kuat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, nah ini adalah area yang kemarin saya sampaikan ya, setting planning saya, dimana saya melihat posisinya memang terjadi penurunan dan menguji kuat area support yang saat ini menjadi support become resistant ya. Tapi permasalahannya area yang menjadikan support saat ini terjadi breakout oleh impulsif bearish, tidak ada konfirmasi, tidak ada pattern pantau terbentuk bahkan di time frame 1 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ya. Nah ini yang saya maksud, tidak ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar di area 1.06396. Jadi kita tidak bisa entry di wilayah area ini. Bahkan posisinya berlanjut turun. Di sini ada drop base drop sampai dengan area zona buy ya. Nah, zona buy di sini sebenarnya udah direspon dan terjadi kenaikan, tapi tidak cukup kuat karena dorongan seller momentum ini sangat tinggi. Adapun kalau buy di sini hanya sebatas berapa pips ya kenaikannya, antara 10 sampai dengan 20 pips posisi yang memang secara trend
tren tekanan seller ini masih sangat kuat. Intinya di situ. Dan kita lihat di time frame 4 jam. Oke, kita lihat di posisi ini ya. Sekarang zona buy di order block time frame 4 jam responnya belum cukup kuat, apalagi batas breakout di posisi ini. Nah, di sini ya, ini candle terakhirnya. Anda bisa lihat ini adalah candle terakhir di sini. Di 1.06158 area tersebut belum berhasil di breakout. Kecuali kalau ini bergerak naik, break di atas daripada 1.06158, menurut saya ini berpotensi akan terjadi lanjutan kenaikannya. Oke, sekarang kita akan bersihkan dulu coret-coretannya. Karena saat ini sudah berada di order block time frame 4 jam. Apakah mampu dorongan buyers tersebut membentuk pola atau dukungan buyers momentum yang sangat kuat, dan saat ini masih belum terjadi, maka market masih berada konsolidasi di wilayah area ini. Oke, ini sekarang saya akan geser dulu ya di posisinya di ini ya, responnya dari sini kita geser dulu. Sekarang kita lihat untuk hari ini batas bawah masih sama ya di area sini. Ini batas breakout bawahnya masih sama karena kemarin banyak rejection terjadi, belum cukup kuat. Jadi karena posisi area key supportnya di 1.04953 dan ini adalah batasan trendline area bawah, maka kalau posisinya teman-teman lihat ya di time frame 4 jam saat ini nanti berganti pukul 16.00 dan seterusnya. Kalau mampu berhasil breakout di bawah batas breakout seperti ini, pantau di level berikutnya adalah 1.05481 sampai dengan 1.05281. Di situ adalah area zona buy berikutnya. Apakah betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area tersebut, maka menunjukkan aktivitas buyers momentum akan terjadi. Jadi pergerakannya akan kembali lagi bullish. Oke, itu gambarannya di time frame 4 jam ya, pola areanya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu untuk Euro USD di time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam, oke, saya melihat dari posisi ini ya, di atas ini sudah menjadikan resisten kuncinya. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, kita lihat dulu dari titik terakhir di sini ya, yang menjadikan support. Oke, kita masukkan angkanya dulu. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih prepare di wilayah area zona buy ya, di sini 1.05481 sampai dengan 1.05281. Tinggal pastikan lagi di area ini, kalau betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menurut saya ini berpotensi akan kembali lagi menguat, minimal menguji area drop base drop ya di posisi ini. Nah, minimal sampai sana untuk target kenaikan. Kalau di sini terjadi impulsif bullish kembali, maka dia akan bergerak naik sampai menguji area resisten kunci. Secara tren untuk Euro USD masih dalam tren bullish ya, trennya masih bullish. Jadi gambaran saya seperti ini. Saya akan menunggu di area kurang lebih 1.05481 sampai dengan 1.05281 untuk terjadinya kenaikan. Tapi kalau posisi tersebut tidak terjadi, break di bawah 1.05762, tapi dia breakoutnya di level ini di 1.06158, menurut saya ini memiliki potensi kuat akan terjadinya lanjutan kenaikan dan menguji area resisten kunci di 1.06945. Oke, itu areanya. Jadi ini trading plan saya. Silakan teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini hal yang sama ya. Tekanan seller momentumnya sangat kuat ya. Nih terjadi posisi di hari Selasa kemarin, karena kita ketahui yang kita bahas di awal video tadi, ada buyers momentum di indeks dolar. Ini pasti akan berpengaruh di GBP USD juga. Terjadi dorongan seller yang sangat signifikan. Dan hari ini sudah berhasil pullback ya, berhasil bergerak turun daripada level sebelumnya,
menurut saya ini berpotensi kuat akan terjadi lanjutan penurunan untuk GBP USD secara seller momentum. Tapi nanti kita akan lihat nih, cari momentum di area sini, apakah ada potensi yang menunjukkan aktivitas GBP USD bullish kembali. Intinya seperti itu, dan ini batas breakout untuk time frame daily yaitu di kisaran 1.22484. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya, mencari informasi apakah di wilayah area support ataupun area demand ada potensi yang menunjukkan kenaikan terjadi untuk GBP USD. Sekarang kita langsung aja kita lihat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ya, Anda bisa lihat di posisi ini sekarang. Di sini tidak ada juga ya penolakan pada buyers, pergerakannya impulsif semua sampai dengan area saat ini. Tapi posisi kemarin ini adalah batas breakout di 1.21741 ya, terjadi breakout. Ini menunjukkan potensi kenaikan ya di hari kemarin, dan posisi sekarang sedang dalam posisi bearish impulsif, bergerak berada dalam area demand ya, di area demand posisi saat ini. Menurut saya ini berpotensi akan melanjutkan penurunan menguji level yang lebih rendah yaitu 1.21069. Ini target berikutnya. Sebentar, kita akan coba mencari informasi yang lebih kuat ya. Posisi saat ini setelah terjadinya change of character, dia belum bergerak naik cukup kuat. Ini sedang melakukan koreksi kembali ya, atau membentuk wave ABC ya. Ini maka di sini Oke, dengan adanya posisi tekanan seller ya di time frame daily, itu sangat riskan ya, akan terjadinya dorongan seller yang cukup kuat gitu. Maka saya katakan, karena saat ini area levelnya itu berada dalam posisi batas breakout time frame 4 jam ya, di area tersebut, di area sini ya. Ini yang saya rubah yang di atas, karena di sini yang terakhir kekuatannya ada di posisi 1.22033. Oke, saya akan tunggu di area unmitigated shadow ya, di posisi ini menjadikan zona buy. Ini adalah pertahanan terakhir ya, ini adalah pertahanan terakhir untuk buyer. Kalau posisi unmitigated shadow ini terjadi breakout, maka udah pasti pasti dorongan sellernya sangat kuat ya, dan akan terjadi tren kembali lagi bearish. Intinya di situ catatannya, dengan syarat dia harus breakout dulu di batas breakout di posisi ini. Oke, di 1.21059. Kalau area terjadi, maka menuju zona buy. Tinggal pantau di area ini. Kalau betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, menurut saya market akan kembali lagi menguat. Di sini pantau di zona buy dengan target minimal 50%-nya ya dari kenaikannya tersebut, dari penurunan yang terjadi di hari kemarin. Ini gambarannya. Tapi kalau posisinya ini nggak mampu break di 1.21069, tapi dia berhasil naik breakout di atas 1.22033, saya pastikan akan menguji kuat minimal area resisten yang terbentuk di hari kemarin. Ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan saya melihat untuk GBP USD masih dalam bayangan seller momentum ya, karena posisi kemarin tekanannya sangat kuat. Tinggal kita lihat apakah mampu breakout batas breakout 4 jam di 1.21069. Kalau itu terjadi, maka menuju ke area unmitigated shadow di level 1.20.815 sampai dengan 1.20.371. Secara tren saya mengatakan posisi masih dalam tren bullish dan saat ini masih menguji area batas bawah. Intinya seperti itu. Oke, pantau di area batas breakout baik di atas ataupun di bawah untuk mencari informasi adanya pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen, saya melihatnya pergerakannya masih konsolidasi ya, belum ada perubahan di time frame daily. Masih bergerak di area terbatas yaitu berkisaran 149.48 sampai dengan 149.99. Tapi coba kita akan cek di time frame yang lebih kecil daripada time frame daily. Di time frame 4 jam kita lihat dulu ya, karena polanya ini masih sama, ternyata belum ada perubahan ya.
Saya masih membatasi area konsolidasi dengan set plan seperti ini. Ini juga gagal di break, dia false break membentuk bullish engulfing, dia naik tapi terbatas di area konsolidasinya ya 149.992. Saya masih memantau untuk area ini. Untuk USD Jepang Yen belum ada perubahan ya untuk planningnya, jadi masih sama. Teman-teman tinggal lihat aja area konsolidasi ini yang menjadikan batasan atas dan batasan bawah di 149.99 sampai dengan 149.48. Saya akan menunggu mana dulu yang di breakout dengan teknis seperti ini ya. Kalau breakout impulsif bullish ya maka menuju area key resisten. Kalau ini di breakout maka menunjukkan aktivitas penurunan menguji area bawah di posisi ini. Intinya seperti itu, belum ada perubahan untuk USD Jepang Yen. Dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar dan pair USD. Semoga bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Anda bisa cocokkan, jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya. Jangan lupa support channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.